Hello Technolovers, apa kalian mendengar kabar rencana pembangunan kereta cepat di Ibu Kota Nusantara atau IKN? Ya, beredar kabar nih, ada rencana proyek kereta hingga ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan loh. Ide proyek kereta ini berasal dari perusahaan Brunei Darussalam dan akan menghubungkan 3 negara, dari Brunei, Malaysia, hingga ke Ibu Kota Nusantara di Indonesia. Tetapi ini ternyata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Nasional atau PPN Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan kalau proyek ini belum dibahas. Meskipun begitu, kabarnya udah ada rincian anggarannya loh, percaya. Coba kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Trans Borneo Railway atau TBR adalah jaringan kereta api yang akan menghubungkan Pulau Kalimantan dengan cepat. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia akan terhubung satu sama lain melalui proyek ini. Brunergy Utama SDN BHD adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Brunei Darussalam yang berfokus pada pembangunan proyek infrastruktur utama untuk mendorong pertumbuhan di Kalimantan. Perusahaan ini menggarap proyek ini. TBR mengatakan dalam rilisnya yang dikutip oleh CNBC Indonesia bahwa proyek tersebut akan dibangun dalam 2 tahap. Kereta akan memiliki rute sepanjang 1.620 km dengan rute antar stasiun rata-rata 150 km dan kecepatan 300 hingga 350 km per jam. Setiap perjalanan akan memakan waktu rata-rata 30 menit. Pembangunan tahap pertama akan menghubungkan kekuatan ekonomi di kota-kota pesisir barat hingga timur, dimulai di Pontianak, Kalimantan Barat, dan berakhir di kota Kinabalu, Sabah. Demikian menurut Brunner dalam keterangannya Rabu 3 April 2024. Lantas, berapa banyak yang harus Anda investasikan? Dalam proposal tersebut disebutkan investasi sebesar 70 billion US dollar atau 330 billion ringgit Malaysia atau sekitar 1.114 triliun rupiah dalam rupiah berdasarkan kurs 15.925 rupiah per US dollar. Dalam proposal tersebut disebutkan bahwa proyek kereta api Trans Borneo akan dibangun dalam 2 tahap atau fase. Tahap pertama akan mencakup kota Kinabalu, Kimanis, Papar, Beaufort, Sipitang, Lawas, Bangar, Limbang, Bukit Panggal, Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Kuching, Sambas, Singkawang, Mempawah, dan Pontianak. Selanjutnya, tahap kedua akan memasuki wilayah Kalimantan Utara dan Timur untuk menghubungkan jalur utama dengan Samarinda, kota terbesar di Kalimantan, dan kemudian Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia. Jalur kedua pembangunan mencakup stasiun dari Brunei Bukit Panggal hingga Long Seridan, Bak Kelalan, Long Bawan, Malinau, Tanjung Selor, Tanjung Redep, Pengadaan, Lubuk Tutung, Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. Dalam pembangunan proyek ini, TBR akan membangun 4 terminal stasiun sentral yang berfungsi sebagai hub utama angkutan massal, bersama dengan 24 stasiun di seluruh pulau. Kedua jalur kereta api tersebut akan terhubung di distrik Tutong di Brunei yang terletak di lokasi strategis dan berfungsi sebagai hub pusat TBR. Sementara itu, untuk jenis kereta yang dipakai, Brunergy menggunakan kereta berkecepatan tinggi atau kereta peluru, bullet train, yang mampu melesat dengan kecepatan maksimum 320 km per jam atau lebih. Menurut Brunergy, pengenalan teknologi ini ke wilayah tersebut akan meningkatkan interaksi manusia ke tingkat yang berbeda dan akan berkelanjutan selama 50 tahun ke depan atau lebih tanpa banyak persaingan dan perubahan teknologi. Perusahaan pertama kali mempresentasikan proyek ini kepada Kementerian Transportasi dan Telekomunikasi Brunei Darussalam pada tahun 2022. Sekitar Juni 2023, proyek tersebut diumumkan setelah perusahaan mengunjungi beberapa kementerian terkait di 3 negara tersebut. Jokowi buka suara. Perusahaan Brunei menggagas pembangunan proyek kereta cepat yang menembus sampai wilayah Indonesia di Kalimantan. Mega proyek ini dirancang untuk memperpendek jarak perjalanan antara Kalimantan RI, Sarawak, dan Sabah Malaysia, serta Brunei Darussalam. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang pernah menjelaskan sampai saat ini belum ada komunikasi resmi dari Brunei Darussalam soal rencana tersebut, baik dari perusahaan pemerakarsanya maupun dari pemerintah Brunei Darussalam. Meski demikian, Jokowi mengaku tak asing dengan rencana ini. Menurut Jokowi, kereta cepat yang menghubungkan 3 negara ini merupakan rencana lama.
Belum ada komunikasi, tapi itu sudah ada dari rencana lama, kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 3 April 2024 yang lalu. Namun hingga saat ini belum ada bukti jelas bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia terlibat dalam proyek ini. Rencana pembangunan kereta cepat ini diapresiasi oleh Haji Nur, Ketua Menteri Negara Bagian Sabah, Malaysia. Dia percaya bahwa proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Borneo. Nur mengatakan bahwa jika proyek ini terrealisasi, akan ada peningkatan perdagangan, peningkatan industri, peningkatan pariwisata, dan peningkatan konektivitas antar masyarakat. Efek domino kereta cepat Brunei IKN. Sesuai dengan National Railway Master Plan 2030, Kemenhub telah merencanakan untuk membangun infrastruktur kereta api di Kalimantan. Saat ini fokus pembangunan di Sulawesi. Salah satu proyek kereta api pertama di Kalimantan yang akan melintasi Kabupaten Penajam Pasar Utara, juga dikenal sebagai IKN, adalah KL Borneo. Namun proyek tersebut terpaksa dibatalkan karena pemilik modal memilih untuk menghentikan investasi mereka pada proyek senilai 53,3 triliun rupiah. Dianggap bahwa proyek kereta cepat Brunei IKN dapat membantu mempercepat pengembangan jalur kereta api domestik. Hal ini pasti akan menarik minat para investor untuk berinvestasi lebih lanjut dalam pembangunan infrastruktur kereta api lainnya. Ini termasuk melanjutkan proyek KL Borneo yang telah ditunda untuk membantu kesuksesan rencana induk kereta api nasional tahun 2030. Berkembangnya sistem transportasi di Kalimantan secara otomatis akan meningkatkan ekonomi lokal. Jean Paul Rodrigo, seorang akademisi terkemuka di bidang geografi transportasi, berpendapat bahwa pembangunan sistem transportasi seperti jalur kereta api dapat memberikan keuntungan 2 kali lipat dari segi ekonomi dan kesempatan sosial di wilayah sekitar. Dengan interaksi dari datangnya tenaga kerja dan ramainya perdagangan untuk memenuhi kebutuhan mereka, distribusi barang yang selama ini sulit di Kalimantan akan semakin mudah. Dan pariwisata akan semakin mudah menikmati kebudayaan dan keindahan alam khas Kalimantan. Karena itu, keberadaan kereta api di Kalimantan membuat perjalanan kereta api menarik bagi wisatawan lokal dan asing. Hubungan yang lebih kuat antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei pasti akan menjadi manfaat regional lainnya. Kereta cepat ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan integrasi regional yang kuat. Gimana menurut kalian Teko Lovers? Apa kalian juga menunggu realisasi perencanaan tersebut? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.